bangun tol itu nggak boleh, tol itu di jalan itu nggak boleh, jadi ada flyover. Jadi di sana lift, jadi untuk jalan tolnya nanti untuk masuk Yogyakarta dari Prambanan itu pakai jalan layang gitu, karena di bawahnya itu banyak situs-situs. Takutnya kalau ditemukan harus geser-geser dan lain sebagainya, repot kalau harus di bawah begitu. Nah, tentu saja ketika itu banyak sekali penemuan-penemuan. Ternyata pada waktu gempa itu dan candi-candi runtuh, banyak orang-orang itu kemudian berpindah menuju ke Jawa bagian timur, di mana karena di sini itu dianggap tanahnya tidak suci lagi, karena semua candi-candi runtuh begitu ya, kemudian kerajaannya juga runtuh begitu ya. Ini cukup unik karena pada waktu itu di situ kan ada yang namanya Mataram, kemudian ada yang dinasti Sailendra dan dinasti Sanjaya itu sampai sekarang untuk istananya itu belum ditemukan. Candinya sudah ditemukan, tapi istananya belum begitu sampai sekarang. Cuma di situ tulisannya Medang Ikamulan. Jadi Medang itu di mana gitu ya? Medang itu dulu namanya Medang, tapi setelah lama ditinggalkan kan mungkin sudah tidak tahu kemana tempatnya begitu. Pusat kerajaannya di mana gitu belum tahu sampai sekarang. Nah, mungkin karena dulu kalau membangun keraton kan dari batu, atapnya pun dari hijau, jadi mungkin kalau sudah terkubur lama lampu udah hilang. Kalau candinya dari batu ya tetap ada gitu sampai sekarang. Nah, jadi ketika itu kemudian banyak orang itu berpindah dari Jawa bagian timur, dari Jawa bagian tengah menuju ke Jawa bagian timur. Nah, di antaranya yang tercatat itu dalam prasasti Anjuk Ladang itu yang ada di Nganjuk itu, di situ ada Empu Sendok yang membawa penganut-penganutnya menuju ke Jawa bagian timur, sampailah di tanah tarik tepian Sungai Brantas yang sekarang dinamakan Sidoarjo. Yang ini merupakan kota kembarnya dari Malaysia. Di Malaysia ada Kuala Lumpur, di sana ada Lumpur Sidoarjo. Ya, jadi kota kembar begitu ya. Nah, jadi ketika di situ kemudian mereka mulai membangun kerajaan-kerajaan di sana, seperti kerajaan ada Kedah, Kediri, kemudian Singosari, yang paling besar adalah Majapahit. Itu yang ada di Jawa bagian timur. Nah, tentu saja mereka juga membangun candi-candi. Nah, candi-candi bagian Jawa Timur itu diantaranya ada Bajang Ratu, Candi Tikus, kemudian beberapa candi Singosari itu. Kalau Bapak Ibu menuju ke Jawa Timur itu candinya itu tidak begitu cantik ya. Kalau Candi Langgam Jawa Tengah itu bawahnya itu pasti bentuknya seperti bel, cantik gitu. Seperti lonceng gitu ya. Nah, tapi kalau di Jawa Timur tuh lurus aja gitu, lurus. Mungkin kalau pernah ke candi di daerah Jawa Timur tuh nggak ada ornamen di bawah. Jadi mereka sudah mulai menurun agama Hindu Budanya begitu ya. Nah, kemudian di situ juga ada di mana dimungkinkan pada waktu itu karena agama Hindu dan Buddha sudah mulai menurun, agama Islam mulai masuk abad ke-14 yang dibawa oleh Laksamana Chengho dan para kerabatnya begitu. Nah, kemudian mereka berpindah karena berdesak berpindah ke Pulau Bali. Nah, ketika sampai di Pulau Bali mereka mengembangkan agama Hindu dan Buddha sehingga Pulau Bali ini kemudian di sana memang mayoritas Hindu dan Buddha begitu. Sedangkan di Jawa sendiri karena sudah ada agama Islam masuk kemudian menjadi mayoritas agama Islam. Jadi bisa dibayangkan kalau dulu tidak ada gempa di Jawa ini, bayangkan seperti di Pulau Bali ya, ada banyak pura, banyak candi begitu ya, orang beribadat ya seperti itu, bunga-bunga dan sebagainya gitu ceritanya. Tapi karena memang sudah berpindah ke Pulau Bali, nah di Pulau Jawa sendiri kemudian di-take-over oleh agama Islam. Jadi di sini kemudian menjadi agama Islam, itu ceritanya. Nah, jadi candi-candi sendiri setelah ditemukan, nah, tentu saja candinya sendiri masih di sini, tapi orang Hindu dan Budanya sudah berpindah ke Pulau Bali, begitu. Nah, kalau yang di sini agama Islam masuk itu kan terakhir Singosari dan Majapahit terakhir itu kan Prabu Wijaya kelima pada abad ke-15an begitu. Pada waktu itu kan kemudian ada satu anaknya yang kemudian melawan kepada beliau, di mana anak ini sebenarnya anaknya dari Prabu Wijaya kelima sendiri gitu ceritanya. Yang kemudian karena anak ini beragama Islam, ingin mengembangkan agama Islam, terpaksa melawan ayahnya sendiri, itu ceritanya. Jadi cerita kompletnya belum tidur, cerita pengantar tidur. Tapi sebelum saya cerita itu keruntuhan Majapahit dan timbulnya agama Islam, di sini ada Candi Mendut yang tadi kita lihat di depan kita. Ini Candi Mendut, di mana candi ini untuk pelajaran Buddha-Buddha yang masih muda.
Jadi di sini yang saya ceritakan tadi ada patungnya Buddha 3,5 meter, kemudian reliefnya juga lain. Kalau relief di Borobudur itu tentang kebudayaan, kalau di sini enggak sampai ya, di depan kita nih ada Candi Mendut ya. Candi Mendut. Kalau di sini ceritanya tentang reliefnya tentang cerita binatang, ya cerita binatang. Nah ini kiri kita. Nah, ada. Oke, ini Candi Mendutnya di balik tirai bambu lah. Ya. Oke, jadi ceritanya cukup banyak. Salah satu yang ada di situ ini salah satu relief ya. Kalau di Borobudur tadi saya ceritakan ada cerita Siddhartha Gautama 625 tahun sebelum Masehi dan sebagainya ya. Kalau di situ ceritanya tentang cerita binatang. Nah, salah satu ceritanya binatang itu cerita tentang satu saya petikkan saja. Di situ ada cerita tentang ada burung gitu ya. Ada burung. Anehnya di situ burung itu satu badan, tapi kepalanya dua, kepala atas sama kepala bawah gitu ceritanya. Tapi badannya cuma satu. Tapi ini burung betulan ya, bukan burung itu ya. Ini burung betul. Nah, burung kepala atas sama kepala bawah. Nah, diceritakan di situ dalam filosofi Buddha bahwa kepala yang atas itu setiap hari karena di atas dia selalu mendapatkan buah-buahan yang ranum dan segar gitu ceritanya. Nah, kepala yang bawah, nah betul yang bawah itu karena dia di bawah cuma dapatnya daun-daunan saja gitu ceritanya. Nah, suatu hari kepala yang bawah ini protes sama kepala yang atas. Ya kepala atas, masa aku tiap hari daun, kamu tiap hari buah? Kan senang kalau tiap hari buah, kan segar gitu ya. Mbok saya bagiin dong buah-buahanmu gitu ya ceritanya. Nah, kepala yang atas sayangnya dia nggak berbagi, malah dia bilang bahwa kepala bawah ini kan buah-buahan yang ranum segar ini kan untuk jatahnya kepala atas. Kepala bawah itu ya daun saja, ya sudah kamu enjoy lah dengan daun-daunmu itu. Nah, ini hanya untuk kepala atas, bukan untuk kepala bawah. Nah, kepala bawah kemudian marah dia kepada kepala atas. Nah, suatu hari ketika ada di suatu pohon yang itu daunnya beracun, maka kemudian kepala bawah itu memakan daun beracun itu. Nah, ketika dia telan karena satu tubuh dua kepala, kepala yang atas juga ikut mati juga gitu kita. Nah, di dalam cerita ini yang pertama adalah kita tidak boleh terlalu iri hati dengan orang yang lebih atas dengan kita gitu ya. Karena suatu saat pasti akan berbeda, bisa berkebalikan atau bisa berputar roda dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ingin hidup kamu lebih lama, maka bagilah kebahagiaanmu dengan orang lain gitu ceritanya, atau bersedekahlah gitu ceritanya. Kalau dalam agama Buddha begitu. Nah, ini kalau kepala atas tadi dia bersedekah memberikan buahnya kepada kepala bawah senang, maka dia tidak ikut mati. Karena dia bilang, kamu nggak usah lah itu, kamu daun, aku ini pokoknya miliknya kepala atasnya. Karena dia tidak berbagi itulah, kemudian dia yang kepala bawah kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, yang kepala atas juga ikut mati juga karena dalam satu wadah gitu ceritanya. Jadi itu, berbagilah kebahagiaan kepada orang lain yang akan membuat hidupmu lebih lama, gitu, lebih langgeng begitu ceritanya. Ya. Oke, itu salah satu cerita ya. Oke, jadi dari Borobudur, Pawon Mendut. Jadi Borobudur itu paling belakang, Pawon di tengah, Mendut itu paling depan. Jadi kalau ada acara mesti dari Mendut dulu, kemudian jalan ke Pawon, baru ke Borobudur. Akhir ceritanya di sana nanti akan ada upacara sampai menaikkan lampion gitu, lampion harapan gitu cerita. Biasanya begitu kalau di Borobudur. Oke, cerita Borobudur selesai ya. Jadi kita lanjutkan lagi cerita pengantar tidur. Nah, cerita tentang Majapahit ya. Jadi Majapahit itu Prabu yang terakhir namanya Prabu Brawijaya V. Dia pada waktu itu beliau itu menaklukkan daerah Palembang pada waktu itu. Nah, diceritakan seorang raja ketika sudah menaklukkan kerajaan kecil, raja itu akan menghadiahi istrinya untuk raja kecil di bawahnya gitu. Dan itu bukan suatu penghinaan, tapi itu sebenarnya sih suatu bentuk di mana dia bisa mengawasi kerajaan kecilnya dengan istrinya yang diadakan itu. Jadi istrinya yang diadakan itu bisa lapor kepada sang raja, mungkin WA kali, oh ini raja masih setia dengan sang raja dan lain sebagainya. Tidak ada penghalangan pasukan untuk melawan raja dan lain sebagainya, itu sebenarnya dari istri itu. Jadi istri Triman namanya. Jadi nah salah satu istri yang gitu ya cerita dikasihkan kepada
raja di Palembang itu sebenarnya dalam kondisi sudah mengandung gitu ceritanya. Nah anak ini lahir di Palembang, namanya di sana Raden Patah gitu, atau nama sananya Jingun namanya Jingun. Nah dia punya adik tiri namanya Jinsan, itu berada di Palembang. Nah suatu hari dia itu mendengar cerita bahwa Majapahit itu banyak kerajaan yang sudah mulai sedikit demi sedikit memisahkan diri dari Majapahit. Nah kemudian si Jingun atau Raden Patah tadi, dia kemudian meninggalkan Palembang pulang ke Jawa. Nah sampai di daerah Demak, beliau itu bertemu dengan salah satu sunan, namanya Sunan Kalijaga. Nah di situ Sunan Kalijaga pas banget dia mencari sosok seorang raja yang dijadikan sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Nah karena beliau melihat bahwa ternyata kok ada pemuda yang tampan, gagah, putih, ini pasti keluarga raja ini gitu ya ceritanya. Jadi kalau hitam-hitam itu enggak lah gitu ya. Kalau yang putih itu biasanya keluarga raja, katanya begitu ya. Nah ketika itu kemudian ditanya, kamu siapa, namanya ini dan sebagainya. Ayahanda saya adalah Prabu Brawijaya kelima gitu. Saya mau menghadap kepada sang raja. Tapi dukungan dari para wali, kemudian beliau mendirikan kerajaan Islam pertama di Jawa yang bernama Kerajaan Demak. Nah kemudian dia menjadi raja pertama di sana dengan gelar Raden Patah. Orang Jawa menamakan Raden Patah gitu ya. Tapi sebenarnya namanya Raden Patah. Begitu. Nah di situ berkembanglah beliau mulai mengembangkan agama Islam di Jawa ini. Nah untuk Jawa Barat sudah kepegang nih. Cuma masalahnya Jawa Timur. Jawa Timur itu agama Islam nggak bisa masuk. Nah tapi dia takut, mau menyerang itu takut. Nah, ini kerajaan ayah saya, kalau saya serang nanti saya kena durhaka atau kena suatu kutukan gitu. Nah dia ragu-ragu menyerang, kemudian dia disemangati oleh Sunan Kalijaga, kalau kamu menyerang Majapahit, yang kena durhaka dirimu, tetapi kamu nanti mendapatkan pahala yang lebih karena mengembangkan agama Islam di sana. Nah, memantapkan hati beliau, maka Raden Patah kemudian meminta pasukannya untuk bersiap untuk menyerang Majapahit gitu ceritanya. Nah, di dalam ceritanya intinya Raden Patah ini bisa memenangkan pertempuran. Prabu Brawijaya kelima ini seorang prabu yang bijaksana. Dia tidak ingin melawan anaknya. Jadi sebelum pasukannya Demak itu sampai di Majapahit, sang raja ini kemudian meminta Naya Genggong dan Sabdabalon untuk menjadi panglima dan penasihat untuk menanggulangi pasukan dari Demak gitu ceritanya. Sang raja sendiri kemudian langsung menuju ke hutan sebagai pertapa di sana, di daerah Watu Mangleng di Tulungagung. Nah tentu saja karena nggak ada sang raja, kemudian setelah itu Majapahit intinya bisa ditaklukkan oleh kerajaan Demak, agama Islam bisa masuk ke Jawa bagian timur, itu ceritanya. Oke, cerita pengantar tidur sukses, separuh tertidur. Silahkan tertidur terlebih dahulu, nanti kita ceritanya akan sampai di daerah Kotaktik. Nanti saya bangunkan setelah cerita berikut ini, silahkan tertidur duduk. Terima kasih.